Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diiringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, mari sejenak sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah. Mari sama-sama kita kembali mengulang kaji ajaran-ajaran agama Allah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam sirah nabawiyah ada satu peristiwa yang terjadi di zaman hidupnya Rasulullah, dan peristiwa itu sangat menyejarah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa itu dalam salah satu surat pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath", jika telah datang pertolongan dari Allah dan kamu Muhammad bisa kembali ke kota Mekah sebagai pemenang, menaklukkan kota Mekah setelah 8 tahun sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah sebagai orang yang terusir dalam keadaan terhina. Bahkan Nabi Muhammad berusaha untuk dihabisi nyawanya. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, 8 tahun kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil kembali ke kota Mekah sebagai pemenang. Disitulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kembali ke kota Mekah, beliau meminta semua berhala yang ada di Ka'bah untuk dihancurkan. Setelah semua berhala yang ada di Ka'bah dihancurkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf 7 kali putaran seputaran Ka'bah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk mendatangkan juru kunci Ka'bah yang bernama Utsman bin Talhah. Didatangkanlah Utsman bin Talhah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sepihak menyerobot kunci Ka'bah dari Utsman bin Talhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membukakan pintu Ka'bah. Beliau pun dengan para sahabat masuk ke dalam Ka'bah dan kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah, Rasulullah sambil mengelap-ngelap kunci pintu Ka'bah, tiba-tiba saja seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dirinya
sebagai juru kunci Ka'bah yang baru. Tidak mau kalah dengan Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga meminta hal yang sama kepada Rasulullah agar dirinya lebih dipercayai untuk menjadi juru kunci Ka'bah yang baru daripada Utsman bin Talha atau juga Abdullah bin Abbas. Baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat menunjuk Umar bin Khattab sebagai juru kunci Ka'bah yang baru. Tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala menegur keras sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin mengangkat Umar bin Khattab menjadi juru kunci Ka'bah yang baru. Dalam hal inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat An-Nisa ayat 58 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah kepada mereka yang ahlinya. Maka sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi tahulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau keputusannya mengangkat Umar bin Khattab menjadi juru kunci Ka'bah yang baru menggantikan Utsman bin Talha ternyata tidak berkenan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena semenjak Ka'bah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail, kunci Ka'bah semenjak hari itu dipegang oleh keluarganya, oleh nenek moyangnya Utsman bin Talha, sampai kemudian dipegang oleh Utsman bin Talha dan kemudian dipegang oleh keluarga dan keturunannya Utsman bin Talha sampai datangnya hari kiamat. Sebab itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memanggil kembali Utsman bin Talha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sukarela kemudian menyerahkan kembali kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha sambil beliau kemudian bersabda, "Man khala'ahu an Utsman bin Talha faqad asa Abul Qasim." Barang siapa saja yang menyerobot kunci Ka'bah ini dari Utsman bin Talha dan keturunannya, maka orang itu telah durhaka kepada Muhammad, bapaknya si Qasim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan cerita itu kemudian para ulama sepakat jika yang namanya urusan memegang amanah Ka'bah saja harus kita serahkan kepada yang ahlinya, apalagi mengenai urusan amanah yang mengurus perjalanan kehidupan kita dunia dan akhirat, pasti lebih harus kita serahkan kepada orang yang ahlinya. Sebab itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ditanya sama para sahabat, apa tanda-tanda datangnya hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza duyi'atil amanah, hari kiamat itu akan datang pada saat amanah itu disia-siakan, diberikan bukan kepada ahlinya. Para sahabat kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana maknanya amanah itu disia-siakan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kemudian, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah, jika satu urusan diamanahkan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka pada saat itu tunggulah datangnya hari kiamat. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu tahu apa tujuannya kita memilih pemimpin di dalam Islam. Karena memilih pemimpin itu bahagian daripada perintah Allah. Jelas sekali di dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menyerahkan amanah kepada mereka yang ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jangan pernah mau kita berikan suara kita kepada mereka yang tidak terkenal track recordnya dalam mengurusi urusan dunia.
Jangan pernah mau kita berikan amanah kita kepada mereka yang tidak dekat dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Imam Mawardi di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah pada saat ditanyakan kepada beliau apa tujuan kita memilih seorang pemimpin, maka Imam Mawardi berfatwa di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, al-imamatu hiya maudu'atun li khilafatin nubuwati li harasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan di dalam Islam harus kita pilih berdasarkan misi menjalankan kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan pertama daripada memilih pemimpin di dalam Islam di khilafatin nubuwah, yang mampu menjalankan kembali misi-misi kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Fi harasatid din, untuk menjaga kelestarian agama, wasiyasatid dunia, dan bersiasat dalam menjaga kemaslahatan dunia. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh hukumnya kita memilih pemimpin yang tidak dekat dan bahkan tidak paham dengan ajaran agama kita. Tidak boleh hukumnya kita memilih pemimpin yang terkenal track recordnya buruk. Tidak boleh kita memilih pemimpin yang bahkan tidak becus mengurus dirinya sendiri atau bahkan mengurus keluarganya. Tidak boleh kita memilih pemimpin yang punya cacat secara moral dan etika, karena memilih pemimpin di dalam ajaran agama Islam termasuk bahagian perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama nanti tanggal 14 Februari kita serahkan amanah melalui pencoblosan di pemilu kepada orang yang dikira patut untuk mampu menjalankan kembali misi-misi kenabiannya Rasulullah SAW fi harasatid din, untuk menjaga kepentingan dan kelestarian agama kita, wasiyasatid dunia. Begitu juga dia punya kemampuan yang cukup untuk bersiasat demi menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan kita sesama manusia. Semoga ceramah singkat pada hari ini bisa menjadi pedoman bagi kita dalam menyerahkan kepada siapa amanah yang seharusnya kita berikan. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.